dampak dari kita yang hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Oh, banyak sekali orang yang hanya menjadi pendengar firman Tuhan tapi tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, ini penting ya. Jadi apa yang akan terjadi ketika saudara dan saya hanya menjadi pendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan firman itu? Pertama, kita akan menjadi musuhnya Tuhan. Ya. Kita akan menjadi seterunya Tuhan, musuh Tuhan. Ya. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 12 ayat 13 sampai 15. Ya, 1 Samuel 12 ayat 13 sampai 15. 1 Samuel 12 13 sampai 15. Udah ketemu? Nah, coba kita sama-sama baca ya. Nggak usah kayak dikejar anjing. Kita baca dan kita rasakan suara Tuhan. 1, 2, 3. Maka sebab itu, lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan tidak maupun raja yang akan memerintah kamu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Nah, ini kejadian ketika bangsa Israel minta raja, ya, mau seperti bangsa-bangsa yang ada sekitarnya. Pada zaman itu yang menjadi hakim atas Israel adalah Samuel. Dan Samuel mengadu kepada Tuhan, ini bangsamu, ini umatmu minta raja. Ya, dan Tuhan bilang, ya sebenarnya bukan kamu yang ditolak, tapi akulah yang ditolak. Tuhanlah yang ditolak. Bangsa Israel tidak mau lagi menjadikan Tuhan sebagai sebagai yang langsung gitu ya, tapi mereka minta raja. Tapi Tuhan memberikan raja kepada mereka, yaitu Saul ya, Saul. Tapi Tuhan sampaikan kepada Samuel, sampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka akan menjadi raja nanti, mempunyai raja. Ketika mereka akan mempunyai raja, ini akan terjadi. Nah, bisa kamu baca kisahnya nanti, kan nggak ada cukup waktu untuk kita bahas. Tapi yang saya mau sampaikan, ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, apalagi tidak melakukannya, ya. Ketika kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan firman itu, kita adalah seterunya Tuhan. Kita adalah lawannya Tuhan. Ya. Makanya dikatakan tadi, ini kisah bangsa Israel ketika minta raja. Maka sebab itu, lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu, asal saja kamu takut akan Tuhan. Nah, ini, ya, walaupun kamu menolak Tuhan, kata Samuel kepada bangsa Israel, walaupun kamu menolak Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kamu dan memberikan raja ya sesuai dengan yang kamu minta. Ya, tapi ingat, ya, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya. Ini poin-poin pentingnya. Asal saja kamu takut akan Tuhan. Ya, pernah kita bahas tentang takut akan Tuhan itu seperti apa. Kamu punya rasa hormat sama Tuhan. Ketika kamu ibadah, kamu tidak tidur. Ketika kamu menyanyi benar, kamu sungguh-sungguh, kamu merasakan hadirat Tuhan. Ketika kamu mendengar firman Tuhan, kamu sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Supaya firman itu jatuh di tanah hati kamu yang baik, supaya bertumbuh mengubahkan hidupmu. Ya. Hanya firman yang bisa mengubahkan hidupmu. Hanya firman yang bisa mengubahkan wajahmu, yang wajah muram menjadi senyum. Hanya firman Tuhan yang bisa. Ketika ada benih ilahi dalam hidupmu, yang keluar adalah hal-hal yang baik di dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadi kembali. Tuhan sudah katakan kepada bangsa Israel lewat Samuel, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Artinya, kamu lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan lakukan, tidak hanya didengar. Ya, tapi dikatakan di situ, jangan menentang titah Tuhan. Ya, jangan menentang apa yang Tuhan telah gariskan lewat firman yang kita baca. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Ya. Baik pemimpinmu ini tidak hanya berlaku untuk
rakyat Israel pada saat itu, tapi berlaku juga kepada pemimpin. Ya, pemimpin yang mereka minta yaitu Saul. Ya, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya jemaat di gereja, tapi pemimpin juga. Ya, kalau pemimpinnya takut akan Tuhan dan jemaatnya takut akan Tuhan, pasti hal-hal yang baik yang akan terjadi di dalam komunitas itu. Kalau pas pemimpinnya takut akan Tuhan dan anak-anaknya takut akan Tuhan, pasti hal-hal yang baik yang akan terjadi di pas. Kalau kepala keluarga, orang tuamu takut akan Tuhan, anak-anaknya takut akan Tuhan, pasti hal-hal yang baik yang akan terjadi di dalam keluarga itu. Hanya satu yang bilang itu, ya. Karena banyak kita lihat gak sejalan tuh. Bapaknya kemana, maknya kemana, anaknya kemana. Yang terjadi bukan hal-hal yang baik. Ini berlaku untuk kita semua. Tidak hanya untuk kalian, untuk saya juga. Menjadi bahan koreksian bagi saya juga. Ya, dikatakan situ, kalau rakyat Israel dan pemimpinnya, mereka takut akan Tuhan, ya, tetap mengikuti Allah Israel, mereka akan memperoleh hal-hal yang baik. Ya, baik bukan menurut ukuran manusia, tapi baik menurut ukuran Tuhan. Ada damai sejahtera, ya, ada sukacita. Ya. Kalau pemimpin dengan yang dipimpin tidak sejalan, yang terjadi adalah kehancuran. Nanti kalau kita lihat kisahnya, ketika Saul jadi raja, nggak sejalan dengan Samuel, ya, yang pemimpin seorang imam, nggak sejalan. Akhirnya yang bukan tugasnya tugasnya Saul, dia ambil gitu loh. Harusnya tugasnya Samuel sebagai imam untuk memberikan menaikkan persembahan kepada Tuhan. Karena ketakutan Saul pada saat itu, dia ambil alih tugasnya tugasnya imam. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kekalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ya, tatamu akan selama-lamanya, tapi kenyataannya ketika dia melanggar firman Tuhan, ketika mengambil alih apa yang menjadi tugas imam, kacau semua kan. Dan akhirnya Tuhan meninggalkan dia. Nah ini, hati-hati, walaupun kita punya posisi, ya, tapi apa yang menjadi bagian kita itu yang kita kerjakan. Nih, ya, jadi Tuhan sudah ingatkan kepada bangsa Israel. Tetapi jika kamu, pemimpinmu, rakyatnya mau mengikuti Tuhan Allah, maka keadaan Israel itu akan baik. Ya, sama yang saya katakan, ketika kita sejalan, pemimpin sejalan dengan yang dipimpin, pasti yang terjadi hal-hal yang baik. Tapi kalau pemimpin jalan sendiri, yang dipimpin jalan sendiri, bahkan tidak sehati, bentrok, yang terjadi adalah kekacauan. Ya. Masalah satu datang, 2, 3, 4, belum selesai datang lagi. Karena tidak ada kesehatian di sana. Ya. Tapi sebaliknya Tuhan katakan, tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Coba. Artinya ketika kita, saudara dan saya, tidak mendengarkan firman Tuhan, ya, tidak melakukan firman Tuhan, bahkan cenderung menentang firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menjadi lawan kita. Ya, Tuhan sendiri akan menjadi lawanmu, bukan pemimpinmu jadi lawanmu, tapi Tuhan sendiri. Waktu itu Samuel kan jadi pemimpin mereka, kan belum ada raja. Ya. Bangsa Israel minta raja seperti bangsa-bangsa lain. Samuel sebagai hakim mengadu kepada Tuhan. Tuhan bilang, Samuel, bukan kamu yang ditolak. Bukan kamu sebagai pemimpin yang ditolak. Tapi akulah yang ditolak. Tuhan yang ditolak. Mereka nggak mau saya pimpin lagi, kata Tuhan. Ya. Ketika kamu nggak mau dengarkan firman Tuhan, nggak mau melakukan firman Tuhan, bahkan cenderung melawan firman Tuhan, bukan pemimpinmu di sini yang kamu lawan, bukan pemimpinmu di sekolah yang kamu lawan, bukan orang tuamu sebagai pemimpin dalam
rumah tangga yang kamu lawan, tapi kamu sedang melawan Tuhan. Ya, apa yang akan terjadi ketika kita melawan Tuhan? Ya, Dia adalah sumber segalanya. Makanya satu-satu akan datang. Kutuk ini belum selesai, datang lagi kutuk ini. Makanya mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan, atau hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, atau kecenderungan kita malah sebagai orang yang melawan firman Tuhan. Ya. Contoh kecil, hormatilah orang tuamu. Dalam menghormati orang tua itu banyak hal. Ya. Menghormati bukan ketika ketemu orang tuamu kau angkat seperti tentara. Enggak. Kau dengar enggak nasihat orang tuamu? Kau dengar enggak kata-kata orang tuamu? Kau dengar enggak perintah orang tuamu? Kalau kau lawan orang tuamu, sebenarnya bukan orang tuamu yang kau lawan. Kau sedang melawan Tuhan. Karena Tuhan sudah gariskan, hormatilah orang tuamu. Hal kecil. Ya. Mungkin selama ini kita anggap enteng, lawan orang tua itu gampang. Biasa bagi kita, tapi sebenarnya dalam kisah seperti ini, kamu tidak melawan orang tuamu, tapi kamu sedang melawan Tuhan. Makanya kamu akan melihat bukan hal-hal baik yang akan terjadi dalam hidupmu, tapi hal-hal yang buruk. Bertobat. Ya. Kembali ke jalan yang benar. Jadi ketika sudah terlanjur, mungkin karena ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita, karena kita jarang baca firman Tuhan mungkin, karena lingkungan kita yang membuat kita seperti itu. Ketika kamu mendengar firman Tuhan ini, sadar, kembali, bangkit, bertobat. Kita baca supaya tidak terlalu tegang. Kita baca di dalam 1 Samuel 12 ayat 20. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Walaupun kita sudah jatuh, tapi jangan pernah berhenti mengikuti Tuhan. Setan maunya kamu berhenti mengikuti Tuhan. Ya. Ketika kamu jatuh ditegur, langsung gak mau main musik. Langsung gak ada gairah untuk menyembah Tuhan. Langsung muka murung. Firman Tuhan katakan, walaupun kamu sudah melakukan kejahatan, tapi jangan pernah berhenti beribadah, mengikuti Tuhan Allahmu, tetapi beribadahlah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Maka Dia akan melihat dan Dia akan berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Ya, saya katakan kita ini manusia berdosa. Ya, masih ada kecenderungan untuk jatuh di dalam dosa. Tapi ketika kita jatuh di dalam dosa, bangkit, bertobat, ya. Kalau kita diingatkan, jangan langsung nggak ada gairah untuk menyembah Tuhan, langsung tertunduk seperti tidak ada kehidupan karena diingatkan. Diingatkan karena pelanggaran yang dilakukan. Tapi firman Tuhan katakan, walaupun kamu sudah jatuh, bangkit. Ya, jangan berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap hati. Jadi firman Tuhan katakan bertobat ya. Walaupun kamu sudah jatuh, apakah pemimpinmu diam saja? Ya. Apakah pemimpinmu semakin membuat engkau terpuruk? Kalau kita lihat, walaupun rakyat Israel jatuh, pemimpin tetap mendoakan mereka. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 12 ayat 23. Samuel katakan di situ sebagai pemimpin sebelum Saul diurapi jadi raja. Coba kita baca dalam 1 Samuel 12 ayat 23. 1, 2, 3.
Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ini pemimpin. Ya. Kalau saya berperkara dengan kalian pada pagi hari ini, jauhlah daripada aku untuk berbuat dosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu semua. Ya, saya selalu mendoakan kalian, walaupun tidak bisa saya sebut satu persatu, kecuali ada yang melanggar mungkin saya sebutkan secara khusus. Ya, tapi saya doakan secara keseluruhan. Ya, mendoakan kamu, dan aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan jalan yang lurus. Ya, selalu kalau dinasehati kan selalu jalan yang baik kan, selalu jalan yang lurus kan. Bunda pernah ngajarin salah kalian? Pernah diajarin, ayo kita pergi, nggak ada sayur di belakang, kita curi sayur? Pernah kalian diajarin, ayo kita ke pasar, satu bagian sana ya, bawa tas, kalau nggak dilihat orang masukkan? Pernah diajarin kayak gitu? Lalu apa yang diajarkan? Ya, jadi pemimpinmu itu terus berdoa. Jadi coba kita lihat di dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Tetap setia. 1, 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ya, belajar bahwa begitu besar hal-hal yang Tuhan telah kerjakan kepada kita selama ini. Ya, 40 orang nggak mudah gitu. Tapi berkatnya selalu ada. Ya kan? Terakhir, kalau kau tidak mau bertobat, engkau dilenyapkan. Ya. Dilenyapkan artinya dimusnahkan. Nggak mau sadar-sadar dan nggak mau bertobat, engkau dilenyapkan. Nggak percaya? Kau nggak percaya? Kalau nggak percaya, coba kita baca dalam 1 Samuel 12 ayat 25. Ini ayat hafalan untuk dapat handphone nanti ya. 1 Samuel 12 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Benarkah ini terjadi? Benar terjadi nih. Kamu coba. Kenapa? Hah? Hati-hati ya. Nah, tetapi jika kamu terus berbuat jahat, tidak menghormati Tuhan, tidak takut akan Tuhan, ya, ibadah main-main, ibadah tidur, ya, menyanyi komat kamit. Coba kamu menyanyi kayak ikan mas itu. Ya. Masuk ruang mahaku. Coba kamu nyanyi kayak gitu, ya. Apa? Ya. Satu lagi. Ya. Jangan nyanyi kayak dukun komat kami. Ya. Terakhir, kita lihat ya. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Coba kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak hanya Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Harusnya apa? Mengokohkan kerajaannya selama-lamanya. Tapi karena dia melanggar perintah Tuhan, apa yang terjadi?
Tuhan mencari penggantinya dia kan, yaitu siapa? Daud. Ini Tuhan bisa memakai siapa saja kalau kamu ogah memuji Tuhan. Bahkan dikatakan batu pun bisa Tuhan suruh untuk memuji dirinya kalau kamu nggak mau memuji Tuhan. Ya, kalau kamu nggak mau berdoa sama Tuhan, kalau kamu ogah-ogah main-main beribadah, ya. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa itu bisa terjadi, ya. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Dan rajanya kena, yaitu siapa? Saul. Melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi akhirnya dia tadinya janji untuk selama-lamanya, akhirnya tidak jadi, ya, berubah, ya. Makanya tetap setia, jangan pernah berubah dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah, kami bisa sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini jatuh di tanah hati kami yang baik Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga firman-Mu itu membuahkan hasil di dalam setiap kehidupan kami. Belajar taat, belajar setia, dan biarlah Tuhan yang berperkara dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk kami lewati hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.